Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Afia Ika Septiana, Fadilah Jihanwar Fauzia, Persilia Sandra Lintang Permata, dan Pandu Wicaksono akan menampilkan sebuah video tentang tipe format rekam medis. Tipe format rekam medis. Tipe format rekam medis merupakan suatu pola pengorganisasian pola medical record dari form-form atau lembaran-lembaran atau isi dalam rekam medis. Dengan berbagai perkembangan saat ini, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maka bentuk rekam medis dapat berupa lembar-lembar kertas maupun berupa berkas elektronik. Berdasarkan konsep pemasukan atau pencatatan datanya, maka tipe format rekam medis dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Source Oriented Medical Record (SOMR), 2. Problem Oriented Medical Record (POMR), 3. Integrated Medical Record (IMR). Source Oriented Medical Record (SOMR) adalah pendokumentasian pelayanan medis berdasarkan sumber data bagian atau departemen yang merawat pasien. Formulir rekam medis dipisahkan menjadi formulir rekam medis rawat jalan, formulir rekam medis gawat darurat, dan formulir rekam medis rawat inap, yang selanjutnya disimpan secara terpisah atau desentralisasi menurut unit pelayanannya. Oleh karena itu, laporan disusun berdasarkan kegiatan unit pelayanan dengan mengkaji transaksi-transaksi pelayanan yang telah dilakukan di bagian yang bersangkutan. Sudah merupakan tradisi bahwa rekam medis rumah sakit diorganisir berdasarkan bagian yang memberikan asuhan dan pelayanan kepada pasien tersebut atau disebut orientasi pada sumber pelayanan. Setiap lembar disusun berdasarkan tanggal yang disusun secara kronologis di nurse station. Jadi, informasi yang terbaru ada di bagian paling atas dan terlama di bagian paling bawah. Sesudah pasien pulang, lembaran disusun kembali dari awal sampai akhir. Catatan dokter tersendiri disusun secara kronologis, demikian juga catatan perawat, hasil laboratorium, radiologi, dan sebagainya. Bila ingin membaca isi rekam medis, terjadi kesulitan karena harus melihat pertanggal pada setiap pemberi asuhan dan pelayanannya. Adapun kelebihan dari tipe SOMR ini yaitu, yang pertama ada akses data pasien pada unit pelayanan cepat diperoleh. Yang kedua, laporan terorganisir berdasarkan setiap sumber pelayanan dalam suatu bagian sehingga memudahkan untuk menentukan penilaian, pengobatan, dan observasi pada setiap pelayanan yang telah diberikan. Namun, di balik kelebihan itu ada kekurangan, yaitu penentuan seluruh masalah pasien dan tindakan berikutnya tak dapat disediakan dengan cepat pada waktu tertentu karena data terbagi di beberapa unit pelayanan yang telah diberikan, bukan berdasarkan masalah atau problem atau integrasi dari waktu berikutnya, sehingga harus ditelusuri bertanggal pada setiap pemberi asuhan dan pelayanan. Problem Oriented Medical Record atau POMR diperkenalkan oleh Laurent Elwet, WD pada tahun 1960. POMR suatu tipe format rekam medis yang pendokumentasiannya mencerminkan pemikiran yang logis pada pelayanan yang diberikan dokter. Dokter menyimpulkan dan mengikuti setiap problem klinis secara individu atau sendiri-sendiri dan memecahkan masalah tersebut secara bersama-sama. Pada tipe format POMR ini lebih mudah bagi pemberian pelayanan. Tipe ini disusun berdasarkan daftar masalah. POMR mempunyai 4 bagian. Yang pertama ada database atau data dasar, yang kedua problem list atau daftar masalah, yang ketiga initial plan atau rencana awal, yang keempat progress note atau catatan perkembangan. Keuntungan dari POMR yaitu 1. Dokter diharapkan untuk mempertimbangkan seluruh problem pasien dalam segala keadaan. Yang kedua, catatan jelas sehingga dapat ditemukan masalah pasien secara menyeluruh dan sistematis di dalam formulir rekam medis. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan metode pengobatan. Yang keempat, dapat menjelaskan rencana tindakan dan hasil perkembangannya dari waktu ke waktu.
Yang kelima, pendidikan kesehatan atau lengkapnya catatan dari dokter, sehingga mempermudah proses pendidikan dan penelitian klinis. Yang terakhir, ada proses menjaga mutu lebih mudah sebab data dan informasi tersusun rapi, sehingga memudahkan dilakukan quality assurance. Ada kerugian POMR, yaitu keterlibatan multidisiplin ilmu dan profesional dalam melayani pasien, memerlukan pelatihan dan tanggung jawab tambahan bagi staf profesional dan staf kesehatan, serta komitmen bagi para profesi dan staf klinis. Yang kedua, perancangan formulirnya memerlukan pemahaman tentang pengetahuan klinis yang memadai. Yang ketiga, tidak banyak fasilitas pelayanan akut melaksanakan POMR secara penuh. Banyak dari profesional kesehatan menggunakan SOAP form dari Progress Note. Yang keempat, pada pelayanan klinis akut sulit atau jarang dapat dipunahkan. Integrated Medical Record atau IMR. Model IMR merupakan teknik pendokumentasian data dari berbagai sumber secara saling berkaitan dan tersusun urut. Dengan metode ini, maka dapat dilakukan penelusuran, pemberian pelayanan, dan pengobatan pasien dengan lebih mudah. Namun, masih cukup sulit untuk membandingkan informasi yang berhubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Dalam hal bentuk rekam medis, berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka bentuk rekam medis elektronik telah semakin luas digunakan. Masing-masing bentuk rekam medis, baik berbasis kertas maupun elektronik, memiliki kelebihan dan keterbatasan. Seluruh formulir disusun secara kronologis. Kunci dari IMR adalah seluruh sumber pemberi pelayanan dijadikan satu. Catatan saat pasien pulang berisi riwayat pasien, pemeriksaan fisik, catatan perkembangan, catatan perawat, laporan ronsen, catatan perkembangan, laporan konsultasi, dan lain-lain. Formulir-formulir untuk setiap jangka waktu pelayanan disusun dalam sesi-seksi yang berbeda. Ada beberapa variasi IMR, namun pada umumnya, integrasi catatan perkembangan atau progress note, semua pelayanan membuat catatan pada formulir yang sama. Adapun keuntungan dari IMR yaitu, pertama, perkembangan pasien dapat diketahui secara cepat, oleh karena seluruh catatan disatukan. Kedua, mengurangi jumlah formulir dan mendorong pelayanan kesehatan bekerja secara tim. Sedangkan kerugian dari IMR yaitu, pertama, hanya satu orang pemberi pelayanan yang dapat mencatat perkembangan pasien pada satu waktu. Kedua, sulit mengidentifikasi pekerjaan perorangan, kecuali catatan yang biasanya ada identitas dari pencatat. Dokter pun sering merasa catatan hanya menitik beratkan pada kebiasaan untuk membedakannya dengan profesi lain yang memberikan pelayanan kepada pasien. Ketiga, keputusan untuk menentukan format rekam medis adalah staf medis dengan persetujuan komite rekam medis. Poin selanjutnya yaitu model pendokumentasian berdasarkan tipe rekam medis. Tipe format rekam medis berdasarkan konsep pemasukan atau pencatatan datanya juga digunakan dalam pendokumentasian rekam medis. Model pendokumentasian adalah cara menggunakan dokumentasi dalam penerapan proses asuhan. Adapun model pendokumentasian rekam medis adalah sebagai berikut. Yang pertama, model dokumentasi Source Oriented Report atau SOR. Model dokumentasi SOR merupakan suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada sumber informasi. Keuntungan model dokumentasi SOR yang pertama, menyajikan data yang secara berurutan dan mudah diidentifikasi. Kedua, format dapat menyederhanakan proses pencatatan masalah, kejadian, perubahan intervensi, dan respon klien atau hasil. Sedangkan kerugian model dokumentasi SOR yang pertama, potensial terjadinya pengumpulan data yang terfragmentasi karena tidak berdasarkan urutan waktu. Kedua, memerlukan pengkajian data dari beberapa sumber untuk menentukan masalah dan tindakan kepada klien. Model dokumentasi yang kedua yaitu Problem Oriented Report atau POR.
Model dokumentasi POR merupakan suatu model pendokumentasian sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada masalah klien. Keuntungannya yaitu, pertama, evaluasi masalah dan pemecahan masalah didokumentasikan dengan jelas. Susunan data mencerminkan masalah khusus. Kedua, daftar masalah, setiap judul dan nomor merupakan checklist untuk diagnosa kebidanan dan masalah klien. Sedangkan kerugian model dokumentasi POR yang pertama, penekanan hanya berdasarkan masalah, penyakit, ketidakmampuan, dan ketidakstabilan dapat mengakibatkan pada pendekatan pengobatan dan tindakan yang negatif. Kedua, sistem ini sulit digunakan apabila daftar tidak dimulai atau tidak secara terus-menerus diperbarui atau konsensus mengenai masalah belum disetujui. Yang terakhir, CBE atau Charting by Exception. Charting by Exception adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal. Model dokumentasi CBE mempunyai beberapa elemen inti, yaitu lembar alur, dokumentasi berdasarkan referensi standar praktik, protokol dan instruksi insidental, data dasar keperawatan, rencana perawatan berdasarkan diagnosis dan catatan perkembangan SOAP. Keuntungan dari CBE yaitu data yang tidak normal nampak jelas, mudah dipahami, dan ditandai. Kedua, pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. Ketiga, data klien dapat dicatat pada format klien secepatnya. Sedangkan kerugian CBE yaitu pencatatan secara narasi sangat singkat dan sangat tergantung pada checklist. Selain itu, kemungkinan ada pencatatan yang masih kosong atau tidak ada. Sekian dari video kami, selamat menyaksikan, terima kasih.